Dai Mubai melompat ke udara, menerka menuju si kembar Black Tortoise Spirit Masters, sementara Tang San hanya berdiri di sana, di tengah semua rumput biru peraknya di tanah. Pada titik ini, seutas benang yang melilit pinggangnya dengan lembut menariknya kembali, membiarkannya mendarat, menyebabkan cakar naga petir nyaris tidak mengenai Dai Mubai dan melewati di atas kepala. Cakar naga petir Yu Tianheng melintas 20 meter tambahan di udara sebelum akhirnya menghilang. Saat melewati udara kosong, itu akan memutar udara dengan keras, memberikan suara gemerisik yang mengancam. Pertarungan benar-benar dimulai dengan derak ini. Saat Dai Mubai mendarat, dia bahkan tidak berhenti sejenak. Dengan Tang San di tengah formasi, Shrek Seven Devil sudah terbiasa bertarung dalam formasi ini, menggabungkan kekuatan mereka dan bertarung sebagai satu kesatuan. Untuk mempersempit jarak yang merupakan level semangat mereka. Dai Mubai menjulurkan kakinya, mencoba menendang kedua kaki si bersaudara yang sedang maju. Zhu Zuqing dan Xiao Wu pada saat yang sama, mengelak ke samping, melewati si bersaudara dan bergegas menuju bagian belakang tim Kaisar. Cangkang si bersaudara jatuh dengan berisik saat kedua kaki ditarik ke dalam cangkang mereka dalam jarak sehelai rambut dari serangan Dai Mubai. Melihat bahwa Dai Mubai hanya akan menendang cangkangnya, rumput perak biru yang melilit pinggangnya kembali beraksi, menariknya mundur 1 meter, membuat tendangannya menyapu udara sebagai gantinya. Jika Tang San hanya memiliki roh rumput perak biru, dia tidak akan bisa mengendalikan setiap helai rumput biru perak secanggih seseorang mengendalikan lengannya. Lagi pula, tidak pernah mudah untuk mengontrol semuanya dengan benar dan menghasilkan hasil yang baik. Namun, dengan skill controlling keren cacing dragon milik Tang San memiliki kendali penuh atas semua yang terjadi di atas panggung. Sebelumnya, ketika cakar harimau Dai Mubai mengenai cangkang kura-kura musuh, Tang San melihat semuanya dengan jelas. Dia tahu bahwa kemampuan pertahanan si kembar Black Tortoise Spirit Master bukanlah sesuatu yang siapapun di tim mereka, dengan kekuatan roh mereka saat ini, dapat menerobos. Jika Dai Mubai menghubungkan tendangan pada cangkang itu, dia pasti akan melukai dirinya sendiri lebih dulu. Dan sebagai satu-satunya dengan level roh yang mendekati kekuatan utama lawan, Dai Mubai tidak boleh mudah terluka. Ketika Yu Tianheng, yang berada di udara, melihat cakar naga petirnya gagal mengenai apapun, dia terkejut sesaat. Dengan cepat pulih, dengan satu kaki menginjak cangkang kura-kura hitam, dia melontarkan dirinya ke depan, langsung menuju Tang San di belakang Dai Mubai. Lengan naga petir biru bergerak lagi dan cakar naga petir lainnya muncul, kali ini targetnya berubah menjadi Tang San. Sebagai kapten dari tim Kaisar, Yu Tianheng melihat bahwa anggota lawan yang paling penting bukanlah Dai Mubai dengan level spirit tertinggi, melainkan yang menggunakan rumput perak biru untuk membungkus pinggang setiap anggota, Master Sistem Pengendalian Roh, 1000 Tangan Asura. Selama mereka menghancurkan kelemahan ini, maka formasi Shrek Seven Devil akan hancur dengan sendirinya. Ketika Yu Tianheng menembakkan serangan cakar naga petirnya lagi, dia sudah menghadapi Tang San di medan perang. Namun dia terkejut saat mengetahui bahwa mata Spirit Master dari sistem kendali lawan telah berubah menjadi ungu sepenuhnya. Selain gerak kakinya yang cepat, seluruh kepribadiannya tampak tidak nyata. Tapi dalam gerakan kaki misterius itu, bagian atas tubuhnya diam, seluruh orangnya telah bergeser sejauh 8 kaki, menyebabkan cakar naga petir mendarat dengan berisik di tanah. Saat Tang San menggunakan langkah membingungkan bayangan hantu untuk menjauh, cincin roh pertamanya berkedip dan rumput perak biru yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah, membungkus Yu Tianheng di udara. Pada saat yang sama, rumput biru perak di sekitar pinggang rekan tim Tang San tiba-tiba menegang. Dalam sekejap, pemandangan aneh muncul di medan perang. Di sisi tim Kaisar, Osler, guru jiwa macan kumbang hitam, melompat maju untuk menerima desakan Zhu Zuqing. Di udara, cincin roh pertama guru roh burung lonceng angin berkedip, angin bersiul saat dia terbang menuju Xiao Wu, dengan lengan yang telah berubah menjadi sayap, tiba-tiba menjadi setajam silet. Yang merupakan kemampuan cincin roh pertamanya, Wing Edge. Dan karena kedua Spirit Masters ofensif utama tim Kaisar ini hampir mendekati lawan mereka, tanpa peringatan lawan mereka menghilang. Tepat sebelum menghilang, Xiao Wu masih bisa tersenyum dan melambai pada lonceng angin. Tuan roh burung Yu Feng. Jelas, ini semua adalah bagian dari rencana. Dua sosok anggun terlempar ke udara, tidak bergegas maju, tapi terbang mundur. Bersama mereka adalah Master Roh Mata Jahat Harimau Dai Mubai, yang juga mundur di depan wajah guru roh kura-kura hitam. 3 penyerang garis depan Shrek Seven Devil mundur pada saat bersamaan. Semua, dengan tujuan yang sama. Tidak baik. Kami jatuh ke dalam perangkap mereka. Cepat, serang. Ekspresi Du Guyan dengan cepat berubah. Tubuh Jade Pospor Serpent dengan cepat berlari ke depan.
Rekan tim Kaisar lainnya juga mengenali situasi yang buruk, tetapi reaksi mereka semakin lambat. Api ungu yang melonjak dari tubuh Ma Hongjun tiba-tiba melonjak, ini diikuti oleh dua cincin roh di sekitar tubuhnya yang berkedip. Aliran api ungu setebal paha pria ditembakkan langsung ke arah Master Roh Naga Tirani Listrik Biru Yu Tianheng. Semua yang terjadi adalah semua dalam perhitungan Tangsan. Serangan Dai Mubai hanya bertindak sebagai umpan dan menarik perhatian lawan. Mengetahui bahwa si bersaudara menghususkan diri dalam pertahanan, tim mereka tidak pernah menyangka Dai Mubai mampu mengalahkan saudara batu dengan cepat. Namun, ketika Tangsan menggunakan rumput perak biru untuk membantu Dai Mubai menghindari cakar naga petir, dia tidak takut Dai Mubai tidak akan dapat menerima serangan itu. Tetapi yang terpenting, membiarkan Yu Tianheng perhatikan dia. Yu Tianheng tertipu sampai akhir. Dengan kata lain, jauh di lubuk hatinya, dia telah meremehkan lawan yang tampaknya jauh lebih lemah ini dan karenanya ceroboh. Selain disesatkan oleh serangan terburu-buru Xiao Wu dan Juzhu Kings, yang mengakibatkan dia melakukan kesalahan fatal untuk mengarungi jauh di belakang garis musuh sendirian. Di bawah kakinya, rumput perak biru yang mengikat dengan liar tak terhindarkan. Di depannya, dengan panas yang ekstrim, membawa api Phoenix yang luar biasa briliannya adalah Phoenix Spirit Master yang menerjang. Di belakangnya, adalah mata jahat macan putih, kelinci iblis bertulang lunak, dan musang neraka sebagai tiga penyerang utama yang memotong rute pelarian. Yu Tianheng sudah berada dalam skenario yang benar-benar tanpa harapan. Sebelum pertempuran, Shrek Seven Devils berkumpul dan membicarakan lawan mereka secara mendetail. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka menganalisanya, mereka semua mengerti bahwa lawan kali ini jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri. Berdasarkan bersaing dalam kekuatan roh murni, secara fisik mustahil untuk menang. Dengan demikian mereka harus mengandalkan kekuatan tim secara keseluruhan. Yang terkuat di tim Kaisar adalah penyerang kekuatan mereka, Naga Tiran Petir Biru, Yu Tianheng. Tidak hanya kekuatan rohnya yang tertinggi, dia juga kapten tim Kaisar. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan serangannya adalah titik tertajam di tombak mereka, dan bahkan moral tim mereka. Jika ujung tombak ini patah, maka tidak akan ada celah sebesar itu lagi dalam pertempuran roh ini. Dengan tubuhnya di udara, Yu Tianheng tidak bisa lepas dari rumput perak biru Tangsan. Dalam beberapa saat, dia benar-benar tertutup. Tanpa peduli tentang Blue Silver Grace yang membungkusnya, dia menggerakkan lengan kanannya, menembakkan Thunder Dragon Claw lainnya, yang berbenturan dengan Phoenix Fire Wire yang ditembakkan oleh Ma Hongjun. Ledakan yang dihasilkan terdengar dari guntur yang menggelinding, menyebarkan banyak bunga api ungu ke segala arah, seperti kembang api yang mekar. Meskipun itu hanya kemampuan roh pertama Yu Tianheng, kekuatan rohnya jauh lebih besar daripada kekuatan roh Ma Hongjun. Oleh karena itu, hanya dibutuhkan cakar naga petirnya untuk menghancurkan serangan Phoenix Fire Wire milik Ma Hongjun. Yu Tianheng secara alami tahu bahwa dia berada dalam bahaya yang ekstrim. Di bawah tekanan bahaya seperti itu, dia melepaskan semua energinya yang tersimpan, cincin roh ketiga dan keduanya menyala. Pada saat ini, dia tidak memiliki reservasi. Selama dia bisa menerobos rencana pembunuhan absolut ini, maka kemenangan pertarungan roh kelompok ini akan menjadi milik tim Kaisar. Naga Tiran Petir Biru beraksi dengan kemampuan cincin roh 1000 tahunnya. Tiba-tiba, badai petir biru yang menyilaukan meledak dari seluruh tubuh Yu Tianheng. Ditemani oleh suara ledakan yang luar biasa, rumput perak biru yang melilit tubuhnya langsung berubah menjadi abu saat tersebar ke segala arah. Thunder Fury. Efek. Dalam jangka waktu tertentu, Master Roh Naga Tiran Petir Biru akan menjadi liar. Kemampuan kilatnya meningkat 100% dan kekuatan rohnya meningkat 50%. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menghentikan kemampuannya, itu akan terus berlanjut sampai dia kehabisan kekuatan rohnya. Tapi, setiap kali dia menggunakan Thunder Fury, dia harus mengorbankan sejumlah besar kekuatan roh, juga, itu memberi beban yang tidak sedikit pada tubuh. Itu adalah situasi tenggelam atau berenang. Jika bukan karena jebakan berbahaya ini, Yu Tianheng tidak akan pernah dengan mudah menggunakan kemampuan roh ketiganya. Blue Silver Grace sendiri awalnya tidak konduktif, tetapi karena kekuatan yang melekat pada Thunder Fury terlalu besar, rumput Blue Silver tidak dapat menghentikan energi ledakannya. Tapi saat Thunder Fury dilepaskan secara eksplosif, seberkas api ungu tiba-tiba membombardir Yu Tianheng di dada. Cakar naga petirnya, bagaimanapun, hanyalah kemampuan cincin roh pertama. Meskipun Phoenix Fire Wire hancur berantakan, bagaimana kemampuan variasi Fatia Spirit bisa ditangani dengan mudah? Di sini, Phoenix Fire Wire menunjukkan keunggulannya dengan ketidakterbatasan yang tampak jelas. Mengambil keuntungan dari jeda sesaat lawan ketika rumput perak biru diledakkan, pemboman berat telah mendarat di tubuh Yu Tianheng.
Yu Tianheng melolong keras, tapi dia mengabaikan pemboman Phoenix Fire Wire dan dengan paksa membalikkan tubuhnya di udara. Berbalik untuk menghadapi Dai Mubai dan dua lainnya yang menyerbunya dari belakang, berteriak, guntur hancur. Pada titik ini, ular petir yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuhnya mengembang dan meledak keluar menjadi semburan petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip ke segala arah. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari serangan terisi penuh Yu Tianheng, di bawah peningkatan 100% Lightning Fury. Kemampuan keduanya, Thunder Crash meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Awalnya saat meledak, itu bentrok dengan Fathi's Phoenix Fire Wire yang memecahkannya dan mengalihkan sebagian besar Thunder Crash ke arah Dai Mubai, Xiao Wu dan Zhu Zuqing. Yu Tianheng percaya bahwa selama itu bisa memblokir mereka, bahkan mungkin melukai mereka, maka di bawah pengaruh Thunder Fury, dia akan bisa membawa lawan dalam jumlah besar kehancuran. Tapi kemudian, pada dasarnya dia tidak perlu mundur, teman-temannya juga akan mencapai sisi medan perang ini, menyerang dan membubarkan lawan. Shrek Seven Devils mampu memperoleh 27 pertarungan, 27 rekor kemenangan di Sotuo Great Spirit Arena, bagaimana mereka bisa dengan mudah dikalahkan. Meskipun roh naga tiran petir biru Yu Tianheng sangat kuat, saat ini dia adalah seorang prajurit tunggal di belakang garis musuh, sendirian. Siluet Zhu Zuqing dan Xiao Wu menghilang dengan tenang, menghilang di belakang punggung Dai Mubai. Titik awal Blue Silver Grass yang berputar di sekitar pinggang mereka adalah Tangsan. Ketika mendekati Tangsan, ketiganya jelas akan kembali berdekatan, dan prioritas pertama ini secara alami karena kendali Tangsan dengan Blue Silver Grass. Dai Mubai menghadapi Yu Tianheng dari depan, Zhu Zuqing dan Xiao Wu mengambil tempat kedua dan ketiga di belakang punggungnya. Dan pada saat yang sama saat Yu Tianheng merilis kemampuan roh ketiganya Thunder Fury, Dai Mubai juga melepaskan kemampuan cincin roh 1000 tahunnya, transformasi Vajra Macan Putih. Tubuhnya sudah dibuat mengesankan dari Spirit Body Enhancement. Sekarang membengkak lagi, otot membengkak secara berlebihan, pakaiannya meledak sepenuhnya, memperlihatkan garis otot yang menakutkan, yang paling aneh adalah garis horizontal hitam yang muncul di kulitnya. Sepasang cakar harimau lagi-lagi bertambah besar, bilah tajam yang keluar di atasnya menjadi perak, dan yang paling aneh adalah tubuhnya diselimuti oleh cahaya keemasan yang intens, seolah-olah disepuh. Murid ganda merah darah mengekspresikan cahaya haus darah, seluruh mengenakan raja semacam itu di antara agresivitas binatang buas. Naga dan harimau, kekuatan yang sama di antara roh, bahkan jika Tiger sedikit lebih rendah dari naga, celahnya hanya garis tipis, dan kekuatan roh Dai Mubai jika dibandingkan dengan Yu Tianheng juga hanya satu peringkat di bawah, itu saja. Diiringi raungan harimau yang mengamuk, murid ganda mata jahat Dai Mubai langsung bersatu, bola cahaya putih menyilaukan dilepaskan dari bawah cahaya keemasan transformasi Vajra Macan Putih, cahaya putih membengkak di udara, mencapai diameter 2 meter, seperti bintang jatuh yang meluncur menuju Yu Tianheng. Sistem serangan kekuatan yang sama Spirit Masters, roh yang sama kuatnya. Kemampuan roh Dai Mubai dan Yu Tianheng agak mirip. Saat gelombang cahaya macan putih di bawah pengaruh transformasi Vajra Macan Putih bertemu guntur-guntur di bawah pengaruh guntur-guntur, apa yang akan terjadi? Panah petir dan gelombang cahaya yang kuat bertabrakan di udara dengan ledakan keras. Seluruh cincin roh bergetar hebat sesaat, kekuatan ledakan yang menakutkan menjadi gelombang ledakan yang kuat yang terbang ke segala arah. Dou-dou melayang tinggi di udara mengamati apa yang terjadi di bawah, semburan cahaya putih biru menyilaukan mekar di depan matanya. Dengan bodohnya berpikir keras, apakah ini benar-benar pertarungan roh antara tetua roh? Setelah guntur crash diluncurkan, Yu Tianheng sudah jatuh ke lantai. Dai Mubai sama-sama jatuh, tabrakan habis-habisan dari kekuatan roh dan kemampuan roh membuat keduanya mundur secara bersamaan. Yu Tianheng mundur 3 langkah, tetapi Dai Mubai hanya menarik 2 langkah. Di sudut mulut keduanya memiliki garis darah. Jelas, dalam konfrontasi barusan Dai Mubai memegang keuntungan. Itu tidak berarti bahwa Dai Mubai mampu mengalahkan Yu Tianheng. Alih-alih karena Yu Tianheng sebelumnya telah menderita serangan api Fatih. Meskipun Thunder Fury telah menangkal nyala api, kawat api Phoenix milik Fatih tidak hanya lebih berkobar dari api yang setara. Pada saat yang sama memiliki efek yang melekat, sekarang Yu dada Tianheng sudah hitam pekat. Selain itu, meskipun kekuatan serangan Thunder Crash sangat mengerikan, namun itu dimaksudkan untuk membunuh atau melukai, sementara serangan Dai Mubai adalah pukulan yang mengejutkan. Dalam kepadatan kekuatan roh, jelas itu adalah gelombang cahaya macan putih Dai Mubai yang memiliki keunggulan. Meskipun demikian, Yu Tianheng hanya mundur 1 langkah lagi dari Dai Mubai, itu dapat dengan jelas terlihat seperti apa keberadaan tirani naga tiran petir biru itu. Sayang sekali pagoda 7 harta karun genteng Ning Rongrong saat ini tidak memiliki efek memperkuat pada kemampuan roh, hanya memperkuat kekuatan dan kecepatan. Jika tidak, dengan satu serangan Dai Mubai,
mereka bisa saja memberikan lawannya kemunduran yang hebat. Meskipun di permukaan sepertinya Dai Mubai menderita serangan yang agak lebih kecil, saat ini tubuhnya sudah benar-benar lumpuh. White Tiger Barrier dan White Tiger Vajra Transformation tidak dapat sepenuhnya mengimbangi kekuatan petir yang ditambahkan dalam Thunder Crash. Tapi, bukan hanya Dai Mubai yang melancarkan serangan ke arah lawan saja, melainkan semua Shrek Seven Devils. Serangan Dai Mubai telah berakhir, Thunder Crash juga menghilang ke depan. Itu juga pada saat ini, siluet cepat berkedip-kedip, muncul dari belakang punggungnya. Hellrasta meningkatkan kecepatan Juzhu King hingga batasnya. Bahkan sejauh tubuhnya meninggalkan sisa bayangan di udara, dua cincin roh di atasnya berkedip secara bersamaan secara tiba-tiba. Yu Tianheng masih belum menemukan pijakannya saat Juzhu King sudah muncul di depannya. Kemampuan cincin roh kedua Musa Neraka, 100 cakar neraka, diluncurkan. Bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya menyerang, menenun jaring pisau tajam yang menakutkan, energi internal Yu Tianheng masih belum menetap, juga telah melepaskan terlalu banyak kekuatan petir dengan guntur-guntur sebelumnya. Sekarang kekuatan lamanya baru saja habis, dan kekuatan baru masih belum dihasilkan. Di momen krusial, Yu Tianheng menunjukkan kualitas psikologis yang luar biasa, tanpa sedikit pun dibuat bingung oleh serangan lawan. Lengan Blue Lightning Tiran Dragon naik secara vertikal, sebanyak mungkin meredakan serangan Juzhu King. Namun, serangan Juzhu King benar-benar terlalu cepat, kekuatan dan peningkatan kecepatan Seven Treasure Glazetile Pagoda benar-benar datang ke kanan mereka di Hell Hundred Claws-nya. Percikan api terus-menerus meledak dari lengan naga Yu Tianheng. Percikan secara bersamaan masih merupakan cahaya berdarah. Yu Tianheng hanya bisa mempertahankan alat vitalnya, tetapi di lengannya yang lain, bahu, kedua kakinya, semua membayar harga yang tidak banyak di bawah serangan Hell Hundred Claws. Seseorang harus tahu bahwa kemampuan utama Juzhu King tercermin dalam kecepatan dan kekuatan serangan. Serangan yang dia luncurkan semuanya memiliki efek tusukan tambahan. Sementara lukanya tidak akan tampak sangat dalam, kekuatan roh sudah meresap ke dalam, dengan panik menghancurkan saluran energi Yu Tianheng. Dengan bantuan guntur kemarahan, Yu Tianheng akhirnya memulihkan nafasnya, kekuatan guntur yang kuat sekali lagi meletus, tetapi Juzhu King dalam sekejap sebelum guntur itu bergerak beberapa meter ke samping, hanya menghindari serangan Yu Tianheng. Tanpa ragu, sekali lagi itu adalah ritme kontrol pertempuran rumput perak biru Tangsan. Mengikuti pergerakan horizontal Juzhu King, tubuh manusia yang ramping muncul di depan Yu Tianheng, tepatnya di Xiao Wu. Rasa sakit yang hebat ditularkan dari ratusan tulang dari 4 anggota badan, panas di punggungnya, jelas sekali Phoenix Firewire yang berkobar sudah menyerang punggungnya, tetapi masih muncul musuh di depan. Yu Tianheng tahu bahwa dengan kepasifan lebih lanjut, sebelum bantuan datang dari sisinya, dia akan jatuh di sini. Dengan kuat meningkatkan kekuatan roh, dari mulut Yu Tianheng mengeluarkan teriakan marah, maju ke depan daging tubuh halus Xiao Wu adalah cakar naga guntur. Di bawah dorongan dari Thunder Fury, jangkauan dan kekuatan Thunder Dragon Claw menjadi lebih dari 2 kali lipat. Dengan kecepatan maju Xiao Wu saat ini, dia jelas tidak dapat menghindar. Juga pada saat ini, kekuatan bertarung tim 7 setan Shrek meletus sepenuhnya. Menghadapi cakar naga guntur Xiao Wu tidak memiliki niat sedikit pun untuk putus. Rangsangan petir sudah membuat tubuhnya sedikit kejang. Cincin roh ketiga berwarna ungu berkobar seperti itu mendeklarasikan akhir dari pertempuran roh Yu Tianheng untuk kali ini. Kemampuan cincin roh ketiga Soft Bonus Demon Rabbit, Teleport, diluncurkan. Yu Tianheng hanya melihat sekejap di depannya saat siluet Xiao Wu telah menghilang. Saat berikutnya, tubuh ramping yang manis itu tiba-tiba membesar di hadapannya, jalinan panjang langsung melingkari lehernya, Xiao Wu melompat, kedua tangannya dengan bantuan kepang yang menarik dalam kait lengan naga Yu Tianheng, menahan kekuatan petir tambahan, kedua kaki secara bersamaan menginjak perut bagian bawah Yu Tianheng. Kemampuan cincin roh pertama dari Soft Bonus Demon Rabbit, Wise Bow, diluncurkan. Yu Tianheng tidak dapat menahan kekuatan besar yang digunakan dan tiba-tiba terlempar. Meskipun kekuatan rohnya 8 peringkat lebih tinggi dari Xiao Wu. Meskipun Guntur Fury memperkuat kekuatan rohnya hingga 50%. Saat ini kondisi tubuhnya sudah turun menjadi bagian bawah lembah. Menambahkan Xiao Wu yang memiliki peningkatan kekuatan 30% dari Seven Treasures Glazetile Pavilion. Pada dasarnya dia dibiarkan tanpa kesempatan untuk melawan soft skill Xiao Wu. Saat Yu Tianheng menyapu Dai Mubai, cakar harimau Dai Mubai secara bersamaan menepuk rusuknya. Harus dikatakan, meskipun Yu Tianheng sekarang sudah menerima luka yang sangat besar, pengalamannya menghadapi musuh sangat banyak, berhasil menggunakan lengan naga untuk memblokir dadanya, mengandalkan lengan yang kokoh ini untuk menahan serangan Dai Mubai, dengan suara jelas dari tulang yang hancur. Kedua cakar ini masih memiliki peningkatan kekuatan 30%. Serangan dengan kekuatan yang disimpan Dai Mubai sejak keluar dari kelumpuhan,
bahkan jika itu adalah kekuatan pertahanan yang luar biasa dari lengan naga Yu Tianheng, itu masih mematahkan tulang. Dengan bantuan dari Dai Mubai, seluruh tubuhnya berakselerasi ke kecepatan yang lebih tinggi, terbang menuju sisi tim kaisar. Dari Yu Tianheng menyeberang guru jiwa kura-kura hitam untuk meluncurkan serangannya, dikelilingi oleh 7 iblis rek, hingga mereka menyebabkan luka serius pada Yu Tianheng. Proses lengkap hanya memakan waktu yang sangat singkat, itu saja. Hong! Tubuh Yu Tianheng menghantam kulit kura-kura kedua Black Tortoise Spirit Masters dan terhenti. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan compang-camping, dari mulutnya juga menyemburkan darah dengan liar. Di bawah serangan berturut-turut, ia sudah menderita luka serius. Bahkan Thunder Fury-nya hampir dipatahkan oleh Shrek Seven Devils. Ini sama sekali bukan Shrek Seven Devils yang ingin membunuh seseorang dengan santai, tetapi hasil dari menunjukkan kelonggaran. Jika tidak, jika Tang San juga menyerang, itu tidak akan sesederhana Yu Tianheng meludah darah. Bajingan, aku akan membunuhmu. Luka serius Yu Tianheng tidak diragukan lagi membuat marah tim kaisar, terutama wakil Kapten Du Guyan, sebagai teman dekat Yu Tuanheng, menyaksikan suaminya menderita kerusakan serius oleh lawan dari segala arah, tetapi dirinya sendiri tanpa waktu untuk membantunya. Bagaimana menyakitkan perasaan seperti ini? Pada saat ini, dia sudah benar-benar melupakan apa yang dikatakan Qin Ming, dan dengan desisan tajam, cincin roh ketiganya tiba-tiba bersinar. Mata yang awalnya berwarna hijau tua berubah menjadi ungu, bahkan sisik dari ekor ular ditutupi oleh lapisan cahaya ungu yang samar, membuka mulutnya lebar-lebar, kabut ungu yang pekat meledak, dengan cepat menyebar di udara, melonjak ke arah Shrek Seven Devils. Semuanya kembali. Tang San berteriak keras, menarik kembali Dai Mubai, Zhu Zuqing dan Xiao Wu yang ingin berlari ke depan untuk serangan lanjutan di belakangnya. Saat ini, dia berdiri paling jauh di depan Shrek Seven Devils. Tapi lawan, Win Chime Bird Spirit Master dan Black Leopard Spirit Master memanfaatkan kecepatan mereka untuk melancarkan serangan. Melihat kabut ungu panik menghentikan pendekatan mereka, dari bagaimana keduanya mundur ke samping itu bisa dengan jelas terlihat mereka ketakutan. Kabut ungu Du Guyan. Tang San dengan wajah serius memperhatikan dengan penuh perhatian kabut ungu yang mengambang di atas. Saat ini, kabut ungu sudah menyerupai layar pelindung yang memisahkan kedua sisi, apalagi perlahan-lahan maju ke arah Shrek Seven Devils. Selain terbang ke atas atau mungkin turun dari cincin roh, mereka pasti akan diselimuti oleh kabut ungu. Sebelum kabut ungu datang, bau amis telah menyerbu lubang hidung, membuat orang merasa mual dan pingsan. The Shrek Seven Devils tanpa ragu menelan salah satu sosis Oscar, dan Oscar sendiri dengan sigap mulai membuat sosis kecil detoksifikasi sebagai persiapan untuk kebutuhan masa depan. Kedua tangan menekan 24 Molid Bridges di pinggangnya, Tang San merenung sejenak, dengan tenang berkata, ular fosfor giok dari 5 racun fosfor giok, itu saja, aku akan mematahkan bisa ularmu. Tang San mengangkat kedua tangannya, masing-masing dengan kulit air yang sangat besar, setiap kulit air cukup besar untuk menampung 10 jin air minum, secara umum, untuk digunakan saat melakukan perjalanan jarak jauh. Tang San mengerahkan dirinya untuk mencabut kedua tangannya, kedua tas kulit itu terlempar ke udara, pada saat yang sama berteriak dengan keras, "Bos, gelombang cahaya harimau putih." Gemuk, kawat api Phoenix. Meluncurkan. 7 iblis rek belum bekerja sama selama 1 atau 2 hari, Ma Hongjun dan Dai Mubai mengerti secara intuitif. Dai Mubai saat ini masih dalam transformasi Vajra Macan Putih tanpa ragu-ragu memuntahkan gelombang cahaya macan putih, langsung menuju kulit air yang dibuang Tang San, kawat api Phoenix milik Fatih mengikuti dari belakang. Hong! 2 kulit air yang terkena White Tiger Light Wave tanpa ragu langsung hancur berkeping-keping. Air, di dalamnya menyebar ke atas dalam awan besar air yang menyebar di bawah serangan kekuatan roh yang intens, dan pada saat ini, kawat api Phoenix milik Fatih juga tiba. Seketika, bekas awan air tiba-tiba berubah menjadi awan api, membawa aroma khusus untuk memenuhi udara dan menyebar ke semua orang yang hadir. Selanjutnya, itu benar-benar menyelimuti kabut ungu. Kabut ungu pekat secara tak terduga juga menyala di bawah kobaran api yang tiba-tiba ini, membuat serangkaian suara letusan menghilang dalam sekejap. Di udara, di bawah pencahayaan panggung yang bersinar, hanya 2 kulit air yang hancur itu perlahan jatuh ke tanah. Layar pelindung antara kedua tim sudah benar-benar memudar. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memecahkan racun violet fosfor giok saya? Du Guyan dengan bodohnya menatap Tang San, matanya penuh dengan ekspresi tidak percaya. Bukan hanya dia, tetapi setiap anggota tim kaisar menatap dengan tercengang. Mereka semua dengan jelas memahami racun violet fosfor giok Du Guyan. Bahkan jika itu adalah Yu Tianheng yang kuat, dia tetap tidak akan berani bersentuhan dengannya. Kemampuan cincin roh ketiga ini bahkan lebih merupakan serangan Du Guyan yang paling beracun,
Racunnya bekerja sangat cepat, hanya dengan sedikit kontak dengan kabut ungu, dalam waktu singkat seseorang akan mengeluarkan nanah dan mati. Jauh di pintu masuk lorong, hati Qin Ming menjadi sangat cemas ketika dia melihat kabut ungu, ingin memanggil untuk menghentikannya. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, kabut ungu dugu yang telah tersebar. Dia juga tidak menduganya. Tang San dengan tenang berkata, racun ular fosfor giok tidak lebih dari bakat yang tidak berarti. Jika itu adalah racun 5 fosfor giok bersama-sama, mungkin aku akan memperhatikannya. Racun ular fosfor giok Anda masih memiliki kontrol panas yang tidak memadai. Racun adalah apa yang diandalkan sekte Tang untuk ketenarannya. Apa yang benar-benar membuat orang takut adalah bagaimana Tang San mempermainkan racun di hadapannya, seperti dia adalah Tuan Guan yang bermain-main dengan pedang. Metode Tang San untuk mengungkapnya sebenarnya sangat sederhana. Di dua kulit air itu sebenarnya bukan air, tapi alkohol berkekuatan sangat tinggi. Selanjutnya dalam alkohol ini juga terdapat bubuk realgar. Anggur yang diperkaya dengan realgar, secara umum, digunakan saat memasuki daerah yang banyak ular, untuk mencegah gigitan ular dan serangga. Tang San membuang kulit air, menggunakan gelombang cahaya harimau putih Dai Mubai untuk menyebarkannya sebagai kabut di udara. Selanjutnya menggunakan kawat api Phoenix Fati untuk menyalakannya, memasak racunnya secara menyeluruh. Meskipun racun ular fosfor giok sangat beracun, itu masih tidak dapat diawetkan saat dihadapkan dengan api yang kejam. Sebelumnya ketika Tang San mengetahui bahwa roh Duguyan adalah Jade Phosphor Serpent, dia sudah membuat persiapan untuk menghadapinya. Tentu saja, anggur realgar ini adalah sesuatu yang selalu dia bawa. Ruang 24 jembatan terang bulan begitu besar, bagaimana bisa terbuang percuma? Faktanya, meskipun Tang San tampak tenang di permukaan, di dalam hatinya dia diam-diam terkejut. Racun Jade Phosphor Serpent milik Duguyan masih lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dan sejak datang ke dunia ini, dia masih tidak pernah punya waktu untuk mencari zat dan obat beracun yang dapat digunakan untuk racun dan penawar racun sekte Tang. Saat ini dia dalam hati memutuskan untuk belajar dari pengalamannya kali ini, dan tentu saja segera mencampur penawar racun dan racun. Kemudian, dia benar-benar dapat menampilkan kekuatan sekte Tang. Pada saat ini, suara tenang yang jelas tiba-tiba terdengar dari belakang tim Kaisar. Apa yang kamu tunggu? Apakah kemunduran kecil cukup untuk membuatmu takut pada lawan? Segera mengikuti, disertai aroma samar, cahaya putih jatuh dari langit. Cahaya putih itu tampak sangat aneh, tiba-tiba dalam bentuk kelopak bunga, dengan lembut melayang ke bawah, jatuh langsung ke Yu Tianheng, dengan ringan menyatu ke dalam tubuhnya. Yu Tianheng gemetar di dada Duguyan, lukanya yang terbuka secara ajaib tertutup dengan cepat, seluruh kulit tubuhnya tampak sudah menjadi jauh lebih baik, tiba-tiba bangkit berdiri. Dengan suara tegas dia berkata, Ling Ling benar, tunggu apa lagi? Dapatkan itu. Cahaya guntur kembali muncul, meski barusan masih dipukuli berdarah oleh Shrek Seven Devils, dia secara tak terduga memimpin untuk menyerang ke depan. Ular petir melonjak di sekitarnya, bahkan mengangkat lengan yang retak itu lagi. Cahaya putih seperti kelopak itu datang dari satu-satunya sistem tambahan tim Kaisar, Spirit Master Xie Lingling. Saat ini, formasi tim Kaisar tidak lagi serapi di awal, dan 7 iblis Shrek akhirnya bisa melihat roh Xie Lingling, apel berbunga 9 hati. Beristirahat di tangan Xie Lingling adalah apel berbunga merah muda, dibentuk oleh kelopak putih dan merah muda. Apel berbunga sangat indah, berbunga dengan keindahan dan keanggunan. Daun dan cabang bunga menjulang dari kedua sisi tangan Xie Lingling, dengan lembut menyebar tertiup angin, terkulai dan berkibar, seolah-olah rambut indah menutupi wajah wanita berbudi luhur, cinta yang dalam penuh kasih sayang, pesona yang mengasihani orang. Saat ini cahaya ungu memudar dari tubuhnya, jelas kelopak cahaya putih tadi adalah kemampuan cincin roh 1000 tahunnya. Melihat Yu Tianheng benar-benar pulih sekali lagi, di sisi Shrek Seven Devils, kulit setiap orang tidak bisa tidak berubah. Kita harus tahu, serangan mereka ke Yu Tianheng, barusan yang dikatakan telah direncanakan sejak lama, itu juga metode mereka untuk menutup celah ke lawan. Lagi pula, Yu Tianheng bukanlah satu-satunya orang yang tangguh di sisi lain. Jika mereka dapat mengambil kekuatan bertarung Yu Tianheng terlebih dahulu, maka dengan satu orang yang berkurang, pihak mereka akan memiliki peluang yang jauh lebih besar. Tapi sekarang Yu Tianheng menyerang sekali lagi berarti bahwa tidak hanya tim Kaisar masih memiliki semua kekuatan utuh, itu bahkan lebih merupakan pukulan bagi moral Shrek Seven Devils yang bisa dilakukan oleh Master Jiwa Apel berbunga 9 hati lawan. Menyembuhkan yang terluka kapan saja, bagaimana mereka masih melakukan pertempuran ini? Saat ini semua orang benar-benar mengerti mengapa Ning Rongrong sangat menghargai apel berbunga 9 hati. Semangat sistem tambahan yang aneh ini memang sejenis. Dengan pelajaran sebelumnya, tim Kaisar jelas tidak akan ceroboh seperti sebelumnya. Kedua Black Tortoise Spirit Master mengikuti di belakang Yu Tianheng,
Win Chime Bird Spirit Master Yu Feng berlari tepat di paling belakang Shrek Seven Devil Seven Treasures Glazed Tilening Rongrong, dan Black Leopard Spirit Master Osler menyerang Ju Zhu King dari samping. Dan Du Guyan meniupkan kabut hijau ke udara, dari sekeliling menyelimuti semua orang yang hadir. Saat ini, anggota tim Kaisar masing-masing memasukkan sesuatu ke dalam mulut mereka, tidak menderita efek sedikit pun di dalam kabut hijau. Pertarungan sebenarnya akan dimulai sekarang, tetapi posisi menguntungkan yang diatur dengan hati-hati di bawah kendali Tang San telah dilenyapkan sepenuhnya. Dia tidak bisa bingung, ini adalah masalah pertama yang disadari Tang San. Dai Mubai meraung dalam-dalam, bertemu Yu Tianheng dari depan, transformasi Fajra Macan Putihnya memiliki batasan waktu. Saat ini dia tidak dapat menunda. Tapi Thunder Fury Yu Tianheng juga belum dicabut. Kedua guru roh Agung Naga dan Harimau ini sekali lagi bentrok. Sosok Ju Zhu King berkedip-kedip. Melawan Master Roh Macan Tutul Hitam Osler, serangan dan kekuatan rohnya lebih rendah dari lawan, tetapi kecepatannya jauh lebih tinggi. Untuk saat ini sepertinya tidak akan jatuh ke posisi yang terlalu merugikan. Tentu saja, ini membutuhkan bantuan dari Seven Treasure Glazed Tile Pagodaning Rongrong. Jika tidak memiliki satu cincin roh, dia tidak akan cocok untuk Master Roh Macan Tutul Hitam. Saat ini, hanya Xiao Wu yang tersisa di sisi Tang San. Di belakang mereka Fatih menggunakan Phoenix Fire Wire untuk berselisih dengan Master Roh Burung Lonceng Angin, menghalangi dia untuk menyerang Ning Rongrong dan Oscar, pada dasarnya tidak dapat membantu. Dan saat ini yang dihadapi Tang San dan Xiao Wu bukan hanya kabut hijau saja, tetapi masih dua guru jiwa kura-kura hitam dan guru roh ular fosfor yang terus-menerus menggunakan kemampuan